Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Taiwan sudah mulai masuk dingin. Ini aku jaketan. Sepi kamarku. Hari ini Mas Wedi masuk malam. Kemudian Mas Alun sama Mas Siri masuk pagi. Rata-rata dalam satu kamar ditempatin ada yang 5, ada yang 6. Setahu saya tuh paling banyak 6. Nah, ini kenapa kok kamarku kok cuma 4? Ini kok soalnya kemarin ada 2 anak yang udah nggak mes di sini. Yang pertama dia pindah, dan yang kedua balik ke Indo. Nggak kontraknya sebenarnya masih ada ya yang satu tuh. Soalnya di sini dia masih 9 tahun. Jadi sebenarnya masih ada 1 kali kontrakan yang 3 tahun itu. Cuman pabriknya nggak memperpanjang. Itu katanya. Alhamdulillah lor, kemarin ya pajak itu keluar. Untuk pajak itu untuk TKI Taiwan, khususnya pabrik ya. Kalau setahu saya pabrik ya. Mungkin untuk formal yang di panti jompo itu saya kurang paham ya. Itu kan setiap bulan kan bayar pajak gitu ya. Nah, pajaknya itu dihitung nggak sama setiap TKI ya. Itu berdasarkan gaji atau penghasilan masing-masing. Kalau gajinya itu semakin gede ya pajaknya tiap bulan itu juga gede. Kalau saya itu 1 bulan tuh pajaknya itu sekitar 1.800 1.900 ya, kurang lebih segitu ya. Kalau 2.000 kayaknya nggak pernah. Nah, kemarin itu pajakku tuh keluar. Lah kok keluar kemana gimana? Gini loh. Jadi kita kan di sini ya ada potongan-potongan, ada potongan agensi, potongan mes, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan itu ya. Sama pajak. Tetapi kalau pajak itu dikembalikan ke kita setiap tahun sekali. Untuk pengembalian pajaknya itu nggak 100% ya. Yang jelas dalam 1 tahun pajak pasti keluar. Nah, kalau untuk keluarnya itu rata-rata sekitar bulan 8 sampai bulan 11. Setahu saya loh ya. Aku dulu tuh kayaknya pernah bulan 8 ya. Tapi dulu lama. Tahun kemarin kayaknya satu saya dapatnya kalau nggak salah bulan 10 ya. Seingat saya loh ya. Bulan 10. Dan ini kemarin tuh sempet teman-teman tuh tanya ke agent, pajaknya keluarnya kapan, itu katanya disuruh nunggu sampai aku lihat di ATM juga, ternyata masih belum masuk. Dan aku lihat di YouTube ya, ada namanya Mas Bangor itu kalau nggak salah, itu dia upload video bahwasanya pajaknya udah keluar. Nah, aku penasaran, tak lihat ternyata masih juga belum keluar. Kemudian jarak sekitar 2 hari atau 3 hari ya, saya lihat lagi ternyata sudah keluar. Nah, pajaknya itu berapa? Maaf ya, ini nanti kalau ada yang lihat atau nonton video saya kok dikit-dikit review gaji, dikit-dikit soal uang saya, maaf, ini hanya sekedar ya, ini konten saya sehari-hari. Kalau saya konten belanja ya, kalau saya merekam atau buat video memperlihatkan orang Taiwan itu saya tuh nggak berani, saya tuh takut karena orang di sini tuh tidak semuanya mau di video, nggak mau di up di media sosial itu loh. Nanti ujung-ujungnya tiba apesku, nanti bisa juga aku nanti dituntut gitu loh. Jadi kan saya itu buat konten itu ya seputaran apa yang saya lakukan, kehidupan saya di sini ya, sekedar sharing-sharing seperti ini. Mengenai pajak, jadi saya jelaskan tadi ya, pajaknya bulan apa keluarnya, itu sekitar bulan 8 sampai bulan 11. Itu paling lama bulan 11, paling lambat. Kalau punya aku kemarin itu di tanggal berapa ya, kalau nggak salah tanggal 5 kalau nggak salah, itu keluar sekitar 22.750 NT. Sebulan sekali pajak saya itu yang saya keluarkan itu sekitar 1.800 sampai 1.900. Kalau 2.000 saya nggak pernah. Itu kan ada ya di slip gajinya tuh ada keterangannya. Untuk bayar ini, bayar pajak, bayar mes, bayar
asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, kemudian bayar agensi juga. Itu ada laporannya, ada setiap bulan tuh, setiap saya terima gaji itu kan dikasih slip. Ada slip gajinya itu, uh, ada slip gajinya tuh seperti ini ya. Ini tulisannya tuh tulisan Taiwan, tetapi ada rekapannya atau di double ya. Ini yang pakai bahasa Indonesia ya. Yang ini itu tulisan pakai bahasa Taiwan. Kemudian kalau kita nggak paham itu kita bisa baca di sini ya. Untuk rekapannya gajinya itu berapa, untuk potongan-potongannya itu berapa dalam satu bulan itu. Jadi sudah jelas. Kalaupun ada kita kok nggak sesuai dengan gajinya, maksudnya kemarin saya full misalkan 1 bulan terus gajinya kok nggak sama dengan temannya, ya nanti bisa tanya ke pihak agensi. Nanti agensi akan tanyakan ke pihak kantor atau ke pihak pabrik. Jadi buat teman-teman, di misalkan ke Taiwan kan takut ya potongan ini ya, mau gimana lagi, itu memang udah aturan dari dulu. Ya saya ketika saya datang di sini di tahun 2013 tuh ya setiap bulan tetap bayar pajak, dan dulu ya tetap setiap setahun sekali tetap keluar. Nah, keluarnya yaitu antara bulan 8 sampai bulan 11. Dan kemarin itu pajakku keluar sekitar 22.750 THB. Nggak sama, meskipun satu pabrik. Karena di pabrik saya itu masing-masing anak tuh gajinya nggak sama ya. Ada gajinya ya agak gede, ada yang gajinya pas-pasan. Ya maksudnya gajinya itu ada tambahan gaji, mungkin diangkat sebagai leadernya, atau mungkin masa kerjanya lebih lama, itu ada tambahan sendiri. Nah, jadi untuk bayar pajaknya juga pengaruh. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bayar pajak itu disesuaikan dengan gaji kita. Kalau gaji kita semakin gede ya pajak kita juga semakin gede. Kalau gaji kita itu semakin kecil ya pajaknya ya juga agak kecil. Dan itu pun dikembalikan setiap setahun sekali. Tapi untuk pengembaliannya itu kata agen saya itu nggak 100% atau berapa persennya itu saya kurang paham ya. Dipotong 20% atau berapa itu. Jadi kalau misalkan saya dalam 1 bulan itu bayar 1.800 sampai 1.900 NT, itu kalau 1 tahun ya mungkin lebih ya, kalau 22.000 ya. Kayaknya loh ya. Ya tetap disyukuri, alhamdulillah, yang penting tetap cair gitu ya. Pengalaman saya di tahun 2016 itu kan saya pernah pulang. Itu di rumah tuh sekitar kalau nggak salah tuh 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih ya. Itu saya pajaknya juga masih tetap bisa keluar. Jadi ketika saya mau pulang itu saya dimintai nomor telepon oleh pihak pabrik. Pabriknya bilang nanti suatu saat kalau pajaknya keluar nanti saya akan dihubungi. Ya ternyata pajak saya juga waktu itu pas keluar, dan saya dihubungi oleh pihak pabrik, minta nomor rekening saya. Jadi tetap ditransfer. Jadi meskipun kita nanti pulang, pajak tetap dibayarkan ke kita. Ya mungkin itu pengalaman saya tuh, nggak tahu ya untuk pabrik lain atau agensi yang lain. Oh iya, untuk pajak ini nggak sama, setiap pabrik itu nggak sama. Maksudnya gimana? Ada beberapa teman saya itu setiap bulan nggak pernah bayar pajak. Begitu juga setahun sekali itu dia juga tidak pernah mendapatkan uang pajak, karena setiap bulan dia kan nggak bayar pajak. Nah terus kenapa kok bisa nggak bayar? Jadi setahu saya kayaknya tuh tetap untuk TKI pabrik kayaknya kok tetap bayar pajak ya. Kemungkinan ya, ini kemungkinan pajaknya itu mungkin apa ditalangin atau dibayarin oleh pihak pabrik gitu maksudnya. Temanku tuh sekitaran sini tuh banyak yang nggak bayar pajak ya. Kan sering tanya juga, kok kamu bayar pajak, kamu kok dapat pajak tahunan gitu. Jadi saya nggak tahu ternyata bahwa setiap bulan itu kita di sini tuh bayar pajak. Buat teman-teman informasinya, tidak semua pabrik itu setiap bulan dikenakan pajak. Ya nggak tahu ya, itu memang nggak dikenakan pajak atau memang dikenakan pajak, tetapi yang membayar itu pihak pabrik. Saya juga kurang paham ya. Saya juga
nggak kepo atau nggak tanya ke agent, ya ya udah urusan masing-masing. Kalau mungkin teman-teman saya nggak bayar pajak itu juga nggak ngerti dari awal, memang katanya udah nggak bayar pajak katanya. Kalau saya dulu mulai dari pabrik yang pertama saya tuh udah bayar pajak. Dan saya kemudian pindah di pabrik yang sekarang ini juga bayar pajak. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau pajak kita itu akan bisa dikembalikan setiap setahun sekali. Ya mungkin kayaknya kok nggak full 100% dikembalikan ya. Tetapi yang saya dapatkan itu ya rata-rata 20 ke atas. Kemarin itu tanggal 5 bulan 11 itu aku dapat 22.750 NT. Nah itu ya sedikit sharing saya buat teman-teman. Yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Dan jika ini bermanfaat, teman-teman nanti bisa di like atau komen di kolom komentar. Nah gitu aja, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.